Hai semua, di video kali ini aku mau bahas tentang fundamental yang bisa kita cerna dari sudut pandang ekonomi dan bisnis. Kita mulai dulu nih dari faktor yang pertama, yaitu karena tenaga kerjanya nggak punya daya tawar yang menarik. Maksudnya apa sih tenaga kerja nggak punya daya tawar? Jadi gini, sederhananya tenaga kerja manusia punya dua bentuk daya tawar. Yang pertama itu adalah tenaga kerja yang murah, dan yang kedua adalah tenaga kerja yang handal. Negara miskin yang bisa ngerangkak naik jadi negara menengah, kebanyakan tuh karena ngandelin sektor tenaga kerjanya yang murah. Karena tentu aja ya, negara miskin belum punya infrastruktur. Jadi satu-satunya yang diandelin adalah tenaga kerja yang murah. Itulah daya tawar kepada para investor, pengembang, atau perusahaan-perusahaan luar negeri buat bisa ngebantu percepatan ekonomi di negara miskin dengan cara ngebangun pabrik, bikin proyek infrastruktur, atau berbagai sektor padat karya lain. Sementara negara maju nih, mereka tuh ngandelin tenaga kerja yang handal atau terampil buat ngoptimalin ekonomi di negaranya. Nah, negara berkembang jadi nggak punya daya tawar yang menarik lagi. Standar upah tenaga kerja mereka udah nggak bisa dibilang murah. Tapi tingkat efisiensi dan keterampilan tenaga kerjanya juga nggak bisa dibandingin gitu sama negara-negara maju. Akibatnya aliran modal investasi asing makin berkurang. Lapangan pekerjaan yang terbuka juga jadi nggak sebanyak dulu. Dan tenaga kerja yang ada cenderung saling berebut lapangan kerja yang tersisa. Akhirnya pertumbuhan ekonominya melambat, karena berkurangnya investasi dan upah pekerja yang diterima juga ngalamin penurunan. Kita lanjut bahas faktor yang kedua ya, yaitu infrastruktur dan teknologi yang belum efisien dan merata. Sekarang kita coba lihat deh dua contoh negara yang berhasil keluar dari status negara berkembang jadi negara maju, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Kamu pernah lihat nggak sih di film-film gimana kondisi kota-kota kecil di pelosok Jepang atau Korea Selatan? Walaupun nggak mewah kayak ibu kota, tapi kita bisa lihat nih, fasilitas dan infrastrukturnya bagus dan rapi. Kota-kota di pelosok negara maju kayak Jepang dan Korea Selatan, itu tuh terhubung sama jalan raya, jembatan, atau jalur kereta dengan kota-kota besar. Mereka juga punya fasilitas sekolah dan rumah sakit yang memenuhi standar kelayakan. Dengan begitu, nggak heran nih, Human Development Index-nya tinggi, karena di negara pelosok sekalipun, mereka tuh tetap punya kesempatan buat berkembang secara ekonomi dengan infrastruktur yang baik. Telekomunikasinya lancar, akses air bersih terjamin, internetnya kencang, sekolahnya juga bagus dan gak kalah kualitasnya sama sekolah di ibu kota provinsi. Kalau sakit, klinik atau rumah sakitnya juga cukup bagus. Dan kalau butuh bantuan fasilitas dari pusat kota, bantuannya juga bisa cepet nyampe, karena terhubung sama sarana transportasi yang baik. Semua kondisi itu bisa tercapai karena komitmen dari pemerintah dalam pemerataan pembangunan selama puluhan tahun. Misalnya di Korea Selatan, ada gerakan Semul Undong atau pembangunan desa yang berjalan selama 1 dekade penuh atau 10 tahun. Gara-gara gerakan itu, desa-desa pelosok Korea punya fondasi pembangunan yang kokoh, dan hasilnya bisa kita lihat sampai sekarang. Begitu juga dengan Jepang yang mulai gerakan pemerataan pembangunan sampai ke pelosok sejak tahun 60 sampai 80-an. Dan itulah fondasi yang dibutuhin buat ngasilin Human Development Index yang tinggi dan merata. Itu juga lah yang dibutuhin supaya negara menengah bisa punya daya tawar yang lebih daripada sekadar tenaga kerjanya yang murah, tapi juga tenaga kerja yang handal dan terampil karena pendidikan dan infrastruktur yang merata sampai ke pelosok. Kita lanjut bahas faktor yang ketiga, yaitu kurangnya entrepreneurship dan inovasi dalam teknologi. Buat jadi sebuah negara maju, itu tuh dibutuhin gebrakan dan terobosan dalam industri sampai jadi pemimpin pasar yang mendunia. Sebuah negara bakalan susah banget jadi negara maju kalau misalnya nggak ada sektor industrinya yang jadi pemimpin pasar dunia. Dan semua itu bisa lahir dari semangat inovasi dan entrepreneurship. Korea nggak akan bisa jadi negara maju kalau misalnya Samsung nggak berinovasi dan jadi pemimpin pasar. Mereka nggak bisa punya ekonomi kuat kalau misalnya para entrepreneurnya nggak berani bikin industri sekelas LG atau Hyundai. Mereka juga nggak bisa punya pengaruh pasar kalau industri entertainmentnya nggak bikin terobosan Korean Wave sampai jadi pop culture kelas dunia. Jiwa wirausaha, entrepreneurship, dan inovasi inilah yang jadi fondasi ekonomi semua negara maju. Entah itu Amerika, China, Jerman, Kanada, dan masih banyak negara maju lain. Dengan tingkat entrepreneurship yang tinggi, bakalan tercipta lapangan kerja dari sektor hulu ke hilir yang jadi fondasi baru dalam ekonomi. Sementara kebanyakan negara berkembang atau negara menengah, itu tuh masih kesusahan banget buat nyiptain terobosan industri dan lapangan kerja baru. Contohnya nggak sejauh-jauh ya, misalnya Indonesia.
Menurut laporan Global Entrepreneurship Index tahun 2018 yang dirilis sama Global Entrepreneurship Development Institute, Indonesia tuh masih nempatin peringkat ke-94 dari 137 negara. Angka yang masih rendah banget kalau misalnya dibandingin sama potensi sumber daya dan kekayaan alam Indonesia. Nah, itulah 3 faktor yang jadi tantangan utama buat banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, buat bisa naikin statusnya jadi negara maju yang asetnya tuh bisa optimal kerja, punya infrastruktur yang merata, dan Human Development Index-nya juga baik. Semoga pembahasan dari aku bisa nambah wawasan dan pengetahuan kamu ya. Buat Indonesia sendiri, kita punya ambisi buat mencapai negara maju dan lolos dari middle income trap di tahun 2045 atau 100 tahun sejak kemerdekaan Indonesia. Menurut kamu, Indonesia bisa nggak ya mencapai visi jadi negara maju di ulang tahun yang ke-100? Hal-hal apa aja yang bisa kita siapin atau kita dorong dari sekarang? Ceritain pendapat kamu di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.